Halo dan selamat bergabung kembali dalam pembahasan mendalam kita. Anda pasti sering dengarkan ya istilah inovasi disruptif atau disrupsi. Rasanya di mana-mana ada aja ya. Apalagi kalau ngomongin bisnis, teknologi, wah udah kayak kata wajib gitu. Nah, kali ini kita mau gali sesuatu yang spesifik banget nih dan menarik, bagian afterword atau kata penutup dari buku Loon Shorts. Kenapa bagian ini? Soalnya di sini penulisnya secara khusus ngebahas gimana konsep Loon Shorts yang dia tawarkan. Itu loh ide soal merawat ide-ide radikal, gimana bedanya dan mungkin lebih fundamental dibanding teori disrupsi yang udah terkenal banget itu. Jadi, misi kita sekarang ini ya, membedah argumen penulis hanya di afterword ini. Kita pengen tahu perspektif dia, kenapa sih dia merasa perlu bedain loonshot sama disrupsi. Dan kenapa, menurut dia, ngeliat inovasi lewat kacamata, tantangan keyakinan inti soal produk atau strategi, bisa jadi lebih berguna buat Anda gitu. Buat memahami atau malah nyiptain terobosan. Penting nih. Semua obrolan kita dasarnya cuma dari argumen, contoh, sama logika di afterword ini ya. Oke, mari kita mulai kupas. Betul sekali. Dan penting juga ya buat paham konteksnya. Penulis ini kayaknya ngerasa perlu nambahin afterword ini sebagai semacam ya catatan tambahan lah, klarifikasi penting gitu. Mengingat teori disrupsi dari Clayton Christensen itu kan dominan banget ya di obrolan inovasi puluhan tahun ini. Jadi penulisnya ini mau memetakan konsep loonshots-nya dia secara jelas dibandingin sama kerangka yang udah pada kenal itu. Tujuannya sih kayaknya bukan buat nolak teori disrupsi ya, tapi lebih ke nawarin kacamata lain yang menurut dia bisa nangkap dinamika yang beda, terutama pas ide-ide radikal itu baru muncul. Menarik. Oke, langsung aja ke intinya deh. Klarifikasi pertama nih yang ditekankan di afterword ini. Soal tipe-tipe loonshots. Penulisnya bilang, dua tipe loonshots yang P-type sama S-type itu bukan cuma nama lain buat konsep sustaining versus disruptive innovation-nya Christensen. Jadi bukan ganti nama doang ya, tapi emang konsepnya beda. Bisa dijelasin lagi nggak inti bedanya apa menurut afterword ini? Oke, perbedaan mendasarnya seperti yang dijelasin di afterwards itu ada di fokus analisisnya. Jadi konsep loonshots dengan P-type dan S-type itu fokusnya ke sifat ide barunya itu sendiri. Gimana ide baru itu dibandingin sama keyakinan yang udah ada di organisasi atau industri. Nah, P-type loonshot itu terobosan di produk atau teknologi. P itu buat produk. Ini ide-ide gila soal produk baru, teknologi baru, yang nantang asumsi tentang apa yang mungkin atau apa yang pasar mau. Contohnya ya, penemuan ilmiah gitu, yang butuh waktu lama banget buat jadi produk. Oke, itu P-type. Kalau S-type, Nah, S-type loan shots itu terobosannya di strategi, model bisnis, atau cara menjangkau pasar. S itu buat strategi. Ini ide-ide radikal tentang caranya bisnis dijalanin. Seringnya nantang asumsi industri soal siapa sih customernya, gimana ngelayaninnya, atau gimana cara dapat duitnya. Fokus utama dua tipe ini ya, intinya. Taruhan ngelawan arus keyakinan yang udah mendarah daging gitu. Oke, jadi loonshots P sama S fokusnya nantang keyakinan internal soal produk atau strategi. Nah, terus kalau teori disrupsi Christensen, sebagai pembandingnya gimana? Nah, kalau teori disrupsi Christensen, seperti yang dirangkum di Afterword, buat perbandingan, itu fokusnya lebih ke mekanisme pasar. Gimana inovasi tertentu masuk dan ngubah peta persaingan. Bedanya itu antara sustaining innovation, ini perbaikan bertahap di produk yang udah ada, biasanya buat customer kelas atas yang paling untungin pemain lama-lama, dan disruptive innovation. Inovasi disruptif ini, di model klasik ya Christensen, seringnya datang dari pemain baru, atau pemain lama yang nggak dianggap. Targetnya segmen bawah pasar, low end, atau nyiptain pasar baru, new market. Awalnya, produk atau layanan disruptif ini kelihatannya mungkin ya inferior lah kalau diukur pakai metrik tradisional yang disukain pelanggan mainstream. kualitasnya lebih rendah gitu ya, fitur lebih dikit. Iya, bisa jadi. Tapi dia nawarin keunggulan lain. Lebih murah, lebih simpel, lebih nyaman, atau lebih gampang diakses buat segmen yang tadinya nggak terlayani. Nah, lama-lama teknologi atau model bisnis disruptif ini jadi makin bagus, naik kelas ke segmen pasar yang lebih tinggi, dan akhirnya mengganggu bahkan gantiin pemain lama yang awalnya ngeremehin. Jadi bedanya lumayan jelas ya. Loonshots ngelihatnya dari dalam keluar, sifat idenya lawan keyakinan internal. Kalau disrupsi, ngelihatnya dari luar ke dalam.
Gimana inovasi berinteraksi sama dinamika pasar, terutama dari bawah. Wah, ini bukan cuma beda istilah dong ya, tapi beda sudut pandang banget. Persis, dan menurut argumen di Afterword ini, perbedaan fokus ini punya implikasi penting. Penulisnya ngerasa lensa lone shots itu mungkin lebih bantu para pemimpin buat ngenalin dan ngelola ide-ide radikal di dalam organisasi mereka, sebelum ide itu kelihatan sukses atau gagal di pasar. Sementara lensa disruption, meskipun berguna banget ya buat analisis pola historis gimana industri berubah, mungkin kurang ngasih panduan real time. Panduan soal ide mana sih yang harus didukung pas idenya masih baru banget, masih rapuh, belum jelas juga target pasarnya siapa. Oke, paham beda konsepnya. Nah, Afterword ini kan nggak cuma definisi aja. Penulisnya terus ngasih beberapa contoh kasus nih, buat nunjukin kenapa dia ngerasa kerangka lone shots, P versus S, ini bisa ngasih wawasan yang mungkin kelewat kalau kita cuma pakai kacamata sustaining versus disruptive. Coba kita bahas contoh pertama, Walmart. Gimana tuh argumennya? Iya, contoh Walmart ini dipakai buat nunjukin keterbatasan potensial dari kerangka disrupsi kalau diterapin kaku banget, apalagi buat inovasi strategis. Afterword ini ngingetin kita cerita Sam Walton. Dia lihat peluang di kota-kota kecil, daerah desa gitu, yang nggak dilirik sama retail besar waktu itu. Raksasa retail zaman itu kan fokusnya di kota besar, pinggiran kota yang padat. Keyakinan umumnya ya, skala ekonomi cuma bisa dapat di pasar gede. Nah, Walton ini nantang keyakinan strategis ini. Jadi pertanyaannya nih, Walmart itu disruptif nggak sih dalam arti klasiknya, Christensen? Apa mereka masuk dengan produk inferior ke segmen bawah? Kayaknya nggak juga ya. Mereka jual merek yang sama aja kan, tapi strategi lokasi sama logistiknya beda banget. Radikal malah. Nah, itu dia. Argumen dalam Afterword itu nyiratin kalau susah ya ngategoriin Walmart sebagai low-end disruption murni. Mereka kan nggak nawarin produk yang secara inherent lebih jelek. Malah mereka nawarin harga lebih murah lewat efisiensi operasional yang gila-gilaan dan pilihan lokasi yang nggak biasa. Ini lebih mirip S-type long shots, sebuah pertaruhan strategis yang nantang keyakinan industri soal di mana dan gimana bisnis retail skala besar bisa sukses. Fokusnya di perubahan strategi, bukan sekedar masuk dari bawah pakai produk inferior. Saya paham. Jadi dari contoh Walmart ini, penulisnya berargumen kalau fokus ke apakah sebuah ide itu nantang keyakinan strategis inti, S-type, itu bisa jadi lebih mencerahkan gitu ya, daripada cuma nanya, ini disruptif ala Christensen atau bukan. Menarik. Terus contoh kedua, IKEA. Ceritanya juga unik tuh. Ya, IKEA juga jadi contoh yang kompleks kalau dilihat cuma dari kacamata disrupsi. Afterword nyinggung cerita Ingvar Kamprad yang mulai dari mail order, terus diboykot sama kartel furnitur Swedia yang udah mapan. Nah, tekanan ini maksa dia mikir out of the box. Dia mulai cari supplier di Polandia, yang waktu itu dianggap langkah beresiko tinggi banget kan di balik tirai besi. Terus dia ngembangin konsep desain flat pack yang awalnya buat efisiensi kirim mail order, sama model toko self-service warehouse yang revolusioner itu, di mana customer ambil barang sendiri. Lagi-lagi nih pertanyaannya, apakah ini murni disruptif sesuai definisi Christensen? Mungkin ada sih elemennya, harga lebih murah, mungkin awalnya buat segmen yang lebih sensitif harga atau mahasiswa gitu, tapi argumen Afterword ini kayaknya lebih nekenin ke totalitas perubahan strateginya ya. Persis, susah bilang kalau IKEA cuma masuk dari segmen bawah dengan produk inferior. Desain Skandinavia mereka kan malah dianggap keren. Yang benar-benar radikal itu, ya keseluruhan model bisnisnya. Desain buat rakit sendiri, pengalaman belanja yang beda total, jalan satu arah, ada restoran, ada tempat penitipan anak, terus rantai pasok globalnya yang berani, sama struktur kepemilikannya yang unik. Ini tuh satu paket strategi S-type long shots yang nantang hampir semua asumsi soal gimana industri furnitur seharusnya jalan. Mulai dari desain, manufaktur, distribusi, sampai pengalaman pelanggan. Penulisnya nyiratin kalau cuma dilabeli disruptif aja mungkin kurang nangkep ya sedalam dan seluas apa inovasi strategis yang terjadi. Oke, jadi Walmart sama IKEA ini dipakai dalam Afterword sebagai contoh di mana lensa S-type long shot, fokus ke tantangan keyakinan strategis, mungkin bisa ngasih pemahaman yang lebih kaya soal sifat terobosannya dibanding label disruptif doang. Nah, ada contoh ketiga nih, beda lagi. Interferon. Ini kayaknya lebih ke P-type ya, produk teknologi. Gimana ceritanya dipakai di argumen ini? Contoh interferon ini menarik banget.
soalnya nunjukin sifat nggak terduga dari inovasi basis science, P-type loonshots, dan gimana itu nggak selalu pas sama narasi disrupsi yang fokus ke dinamika pasar yang jelas. Afterward, cerita gimana interferon itu kan sekelompok protein alami ya. Awalnya dialu-alukan banget, calon peluru ajaib, obat potensial buat macam-macam penyakit, dari infeksi virus sampai kanker. Harapannya gede banget, investasinya juga gede. Tapi uji klinis awal buat indikasi-indikasi itu, sebagian besar gagal. Obatnya nggak seefektif yang diharapkan, efek sampingnya juga lumayan. Akhirnya ya minatnya pudar, proyeknya dianggap gagal. Terus gimana ceritanya bisa berubah? Bertahun-tahun kemudian, hampir nggak sengaja gitu, peneliti nemuin kalau salah satu jenis interferon beta, ternyata lumayan efektif buat ngurangin frekuensi serangan pada pasien multiple sclerosis (MS). Itu penyakit autoimun kronis yang nyerang sistem saraf pusat. Kondisi yang beda banget sama target awal pengembangannya. Bahkan, seperti yang disinggung sumber kita, mekanisme pasti kenapa interferon ini bekerja buat MS aja, itu masih belum sepenuhnya dipahami sampai sekarang. Wah, ini benar-benar contoh P-type loonshot klasik ya. Ide ilmiah radikal, harapan tinggi, gagal di awal, terus nemu sesuatu yang nggak terduga di area lain sama sekali. Nah, gimana afterward ini hubungin ini ke perdebatan versus disruption? Argumen implisit di afterword itu gini, coba deh pakai kacamata disrupsi pas awal pengembangan interferon. Pasar mana yang lagi dicoba didisrupsi? Susah banget kan nentuinnya? Interferon kan dikembangin berdasarkan hipotesis ilmiah P-type loonshot, bukan strategi buat ngerebut segmen pasar tertentu dari bawah. Kegagalan awalnya, terus suksesnya yang nggak terduga di MS itu, nunjukin betapa susahnya nebak jalur inovasi basis sains. Perjalanan interferon ini nggak cocok sama cerita lurus masuk dari bawah terus naik, yang sering diasosiasiin sama disrupsi. Ini nunjukin kalau buat inovasi P-type, fokus ke tantangan terhadap keyakinan ilmiah teknologi mungkin lebih relevan daripada analisis posisi pasar di tahap awal. Saya mulai lihat polanya nih. Jadi, lewat contoh-contoh ini, Walmart, IKEA, interferon, penulis di afterword ini kayaknya lagi ngebangun argumen ya, kalau kerangka loonshots PVS itu nawarin cara pandang yang lebih fleksibel, dan mungkin lebih relevan, terutama buat inovasi yang nggak pas sama model disrupsi klasik, baik itu inovasi strategi radikal, S-type, maupun inovasi produk teknologi yang jalurnya nggak ketebak, P-type. Tepat. Dan argumen ini dikuatin lagi di afterword dengan nyebutin serangkaian inovasi besar lainnya. Penulis nunjukin kalau kita lihat sejarah, banyak terobosan paling penting, dia nyebut transistor, Google yang awalnya dianggap cuma mesin pencari lain, iPhone awalnya masuk produk premium bukan low-end, Uber model bisnis baru tapi nggak selalu lebih murah di awal, dan bahkan inovasi strategi data awal oleh American Airlines, itu loh pakai analisis data skala besar atau big data buat optimasi harga sama loyalitas pelanggan yang nantang cara maskapai lain kerja. Itu mungkin susah dikategoriin rapi sebagai disruptif menurut definisi ketat Christensen di awal munculnya. Beberapa mungkin awalnya kayak sustaining innovation, nyempurnain yang ada pakai cara baru, atau ya sama sekali nggak pas aja di dikotomi itu. Benar. Dan sebaliknya ya, penulis juga nyingkung kalau banyak perusahaan yang sengaja coba strategi disruptif klasik masuk dari bawah pakai produk murah, malah gagal total. Benar, poinnya bukan berarti teori disrupsi itu salah ya, tapi lebih ke mempertanyakan, sepenting apa sih dikotomi sustaining disruptif ini sebagai satu-satunya alat atau bahkan alat utama buat pengambilan keputusan strategi secara real time? Apa yang menarik di sini adalah, penulis di afterword ini ngajuin ide, mungkin ada pertanyaan yang lebih fundamental yang perlu ditanyain sama pemimpin pas ngevaluasi ide baru. Ide ini secara mendasar nantang keyakinan inti kita nggak? Entah itu keyakinan soal produk apa yang bisa dibuat atau diinginkan, P-type, atau keyakinan soal strategi gimana kita bersaing dan nyiptain nilai, S-type. Menurut dia, fokus ke pertanyaan ini mungkin bisa ngasih panduan yang lebih praktis dan proaktif. Jadi, ini ya inti kenapa penulis ngerasa perlu bedain S-type versus P-type loonshots, bukan cuma ngadopsi sustaining versus disruptive. Argumen utamanya di afterword itu adalah bahwa organisasi, seringkali tanpa sadar ya, jalan berdasarkan seperangkat keyakinan yang udah ngakar kuat, baik soal teknologi dan produk mereka, maupun soal strategi dan pasar mereka. Nah, loonshots ini, ide-ide yang berani nantang keyakinan-keyakinan ini.
Bisa jadi ide produk yang dianggap nggak mungkin atau nggak bakal laku. Bisa jadi ide strategi yang dianggap terlalu berisiko atau nggak masuk akal. Dan implikasi praktisnya yang ditekenin di bagian penutup ini adalah soal gimana organisasi seharusnya memperlakukan ide-ide gila ini. Daripada nunggu bukti pasar yang jelas, yang mungkin udah telat, apalagi buat S-type atau P-type yang radikal, organisasi perlu nyiptain ruang aman. Semacam lab internal gitu, buat secara hati-hati nguji dan ngembangin ide-ide yang nantang status quo ini. Pesannya tuh kayaknya langsung ke Anda, para pemimpin dan inovator. Bukankah lebih baik bereksperimen dengan ide-ide penantang ini di dalam tembok Anda sendiri daripada kaget pas bacanya di berita karena kompetitor Anda yang melakukannya? Jadi, apa artinya ini semua bagi Anda? Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Ini ngebawa kita ke kesimpulan dari pembahasan afterword nih ya. Bisa dirangkum lagi nggak perbedaan inti sama kesimpulan utamanya? Oke, bisa. Jadi berdasarkan analisis kita terhadap afterword ini, perbedaan intinya gini, konsep loan shots, P-type versus S-type itu fokusnya ke sifat idenya itu sendiri dan sejauh mana dia nantang keyakinan inti yang ada di organisasi soal produk atau strategi. Sementara itu, teori disrupsi klasik lebih fokus ke mekanisme pasar, khususnya gimana inovasi sering muncul dari segmen bawah atau pasar baru dan pelan-pelan ganggu pemain lama lewat perbaikan kinerja di metrik yang beda. Keduanya lensa analisis yang berharga sih, tapi ngejawab pertanyaan yang agak beda dan level analisisnya juga beda. Dan kesimpulan kunci dari afterword ini. Kesimpulan utamanya, penulis loan shots ini secara sadar milih kerangka P-type vs type. Kenapa? Karena dia percaya pembedaan ini lebih fundamental dan lebih relevan secara operasional buat para pemimpin yang lagi coba jalan di tengah ketidakpastian inovasi. Fokus buat ngenalin dan ngelola tantangan keyakinan strategis S-type dan keyakinan produk teknologi P-type itu dianggap ngasih panduan yang lebih baik buat nyiara ide-ide radikal pas masih baru dan rapuh. Lebih baik daripada cuma nyoba ngelabelin sesuatu itu sustaining atau disruptif berdasarkan proyeksi pasar yang seringkali belum jelas juga. Terima kasih, serangkumannya jelas banget. Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya, cara mikirin inovasi, lebih dari sekedar label yang sering kita dengar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Sumber kita di Afterword ini kan secara nggak langsung ngajak kita buat refleksi ke dalam ya. Jadi, daripada kejebak debat nggak habis-habis buat ngelabelin tiap ide baru itu disruptive atau sustaining, yang mana mungkin lebih berguna buat ngelihat ke belakang, ya gimana kalau Anda mulai alihin fokusnya ke dalam? Gimana kalau Anda mulai secara sadar, sistematis gitu, buat ngenalin, mempertanyakan, dan bahkan secara hati-hati nguji asumsi-asumsi sama keyakinan-keyakinan paling dasar yang dipegang sama Anda dan organisasi Anda. Keyakinan soal apa yang mungkin secara teknis, apa yang customer mau, di mana pasarnya, gimana harusnya bersaing, gimana cara dapat duit. Mungkin aja nih, seperti yang disiratin sama Afterword ini, kunci buat ngebuka terobosan besar berikutnya itu nggak terletak di nemuin label yang pas, tapi pada keberanian buat secara jujur nantang dan nguji keyakinan inti Anda sendiri. Nah, disitulah loan shots mungkin bisa lahir. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, yang fokus ke bagian afterword dari buku Loan Shots. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru yang berharga ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.